Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi di GKI Menyapa hari ini. Renungan saya beri judul Memberi dari Kekurangan. Pembacaan firman Tuhan dari Lukas pasal 21 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahan, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Bapak Ibu Saudara, Yesus memuji persembahan seorang janda miskin. Apa yang mendorong pujian Yesus kepada persembahan janda miskin ini? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, bukan karena jumlah yang diberikan lewat persembahan si janda miskin ini. Karena jumlahnya hanya 2 peser. Peser itu mata uang Yahudi yang paling kecil. Peser itu biasanya uang sisa-sisa yang gak akan mungkin untuk diberikan dalam persembahan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang mendorong si janda ini bisa memberikan seluruh nafkahnya? Hanya orang yang percaya kepada janji Tuhan yang dapat melakukan tindakan iman tersebut. Jadi yang pertama, hal yang menarik sekali dari kisah ini, dari persembahan si janda miskin ini adalah imannya Bapak Ibu Saudara. Imannya bahwa apa yang dia berikan kepada Tuhan itu, dia percaya bahwa Tuhan juga sanggup akan memelihara kehidupannya. Yang pertama kita melihat di sini adalah iman. Bapak Ibu Saudara, ketika kita juga dalam hal memberi, apalagi kita di dalam kekurangan, iman kita itu diuji ya Bapak Ibu Saudara. Seperti si janda miskin ini dikatakan dia memberikan dari seluruh nafkahnya. Berarti untuk esok hari ini, untuk esok dan berikutnya. Nah ini masalah iman Bapak Ibu Saudara. Janda miskin ini percaya pasti Tuhan akan pelihara. Pasti Tuhan akan cukupkan. Toh di rumah juga masih ada persediaan. Bagi dia itu sebagai ungkapan syukur rasa cintanya kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan nafkah lewat pekerjaannya dan itu dipersembahkan seluruhnya buat Tuhan. Yang kedua menarik Bapak Ibu Saudara, bukan jumlahnya tetapi motivasi, karena si janda miskin ini memberikan yang terbaik meskipun kecil nilainya. Bapak Ibu Saudara, mungkin bisa saja si janda miskin ini memberikan hanya 1 peser dari 2 peser nafkahnya. Tetapi yang dilakukan oleh si janda miskin ini adalah dia memberikan 2 peser itu seluruh dari nafkahnya. Dia belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan. Apakah kita juga sudah memberikan lewat persembahan ataupun ketika kita membantu orang lain, kita memberikan yang terbaik, terutama motivasinya terbaik untuk Tuhan, bukan untuk dipandang oleh orang lain. Mari kita belajar dari persembahan si janda miskin ini. Yesus memujinya bukan karena jumlahnya, tapi karena imannya. Yesus memuji bukan karena jumlahnya, tetapi karena si janda miskin ini telah memberikan yang terbaik. Bukan dari kelebihannya, tetapi dari kekurangannya. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau kita pun di dalam kekurangan, apakah kita mau memberi? Baik persembahan kepada Tuhan atau menolong kepada sesama. Semoga firman Tuhan ini, renungan ini menjadi berkat buat kita dan mendorong kita untuk terus beriman kepada Tuhan. Tuhan akan mencukupkan dan kita belajar untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan dan menolong kepada sesama. Amin.